Yuk Mas, satu berarti kan nanti gini ya tanya ya, salam lestari gitu ya, sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Salam lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tablet Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo, sing guanenge Pol, Mas Alex Pujiwinar. Mas Alex Pujiwinarto. Dan ya ini spesial sekali, kita hari ini kedatangan tamu nih mas cakep-cakep, ganteng-ganteng ini. Dari mana? Mas, memperkenalkan diri dong. Ya, nama saya Ito Mavin dari Wireframe Studio dan saya Hendrik Hasan dari Wireframe Studio juga. gitu. Nah ini spesial sekali, Mas. Ini pada ke rumahku ini mau apa ini loh? Iya, boleh cerita langsung tadi? Boleh. Nanti mungkin Mas Hendrik mau nambahin. Jadi niat kita pertama datang ke sini adalah sowan terutama ke Pak Alex dan juga ke Budia tentang rencana mengangkat kisah pendakian Pak Alex pada tahun 1985 di Gunung Slamet untuk kita buat dalam bentuk film yang insya Allah akan kita tayangkan di jaringan bioskop. Semoga bisa terkejar di waktu yang ditargetkan, yaitu di akhir tahun di bulan Desember. Yeay, akhirnya ceritanya Mas Alex dibikin film. Lah ini kan yang dari dulu netizen ya Mas ya, pengennya cerita Gunung Slamet itu dijadikan film gitu. Nah tanggapan jenengan gimana? Ya dulu pernah ada yang nawarin kan ketika saya belum move on. Sekarang ini aku sudah move on, belum. Ya dulu pernah ada yang nawarin baik dibuat film, terus sandiwara radio dulu pada tahun-tahun sebelum 2000 itu kan masih ada radio itu. Terus dibuat novel, tapi saya masih keberatan karena masih sangat galau, masih traumanya itu masih sangat besar. Tapi waktu berjalan, keterbukaan saya itu kan sebenarnya tidak lepas dari teman-teman medsos. Jadi pertama kali kan saya menulis dulu di Facebook. Dengan harapan yang bersangkutan, yang tersebut dalam cerita itu bisa menanggapi sehingga cerita saya bisa terkonfirmasi. Susahnya ketika menjadi solo survivor itu ada beban bahwa jangan-jangan saya dikira ngarang. Nah makanya saya medsoskan dulu, silakan kalau ini dikoreksi atau dihujat atau apa. Ternyata kan udah enggak ya. Kemudian penulisan itu kan tahun 2015. Kemudian habis itu saya ngomong di channelnya Garuda, terus channelnya Mas Fajar RCL5 itu. Nah itu sudah lebih rilis, sudah lebih lepas, beban-beban itu lepas. Saya rasakan sendiri trauma itu juga bisa sangat berkurang. Sekarang ini kan aku kalau nyebrang jalan kan nggak harus megangin orang yang nggak kenal. Iya. Oh Mas dulu gitu Mas, nyebrang jalan itu takut? Iya. Takut. Traumanya masih. Iya. Jadi 14 hari di hutan itu sangat membekas sehingga saya seperti binatang yang berada di keramaian. Jadi punya ketakutan terhadap keramaian, terutama lalu lintas. Itu saya sangat bisa bikin berkeringat terus pingsan. Terus menghadiri acara-acara pernikahan apa itu saya nggak bisa. Di keramaian nyaman. Pasti berkeringat gitu. Nah sekarang ini sudah tidak. Nah ketika kondisi sudah lebih normal, lebih rileks, kita ditawari kesempatan itu. Ya itulah alasanku untuk bertahan hidup itu kan sebenarnya itu. Untuk menyampaikan apa yang terjadi
berikut apa yang ada di baliknya. Jadi misalnya sekarang ini kan orang mendaki, kamu kan juga sering ketemu tuh anak SMP, anak SD, tidak ada wawasan, tidak membekali diri dengan cukup, tiba-tiba naik gunung dengan ketinggian di atas 3000. Jangankan di atas 3000, gunung di bawah 2000 itu bisa mematikan kalau kita nggak punya wawasan gitu. Jadi saya gembira karena saya juga pernah bertanya pada teman-teman film, kira-kira nih ceritaku ini diproduksi sendiri gitu habisnya berapa? Dia bilang banyak sekali. Bagaimana kamu membawa alat film yang besar-besar itu sampai ke hutan dan sebagainya, meskipun mungkin lokasinya nggak sama, tapi kan tetap itu harus dibawa ke bukan hutan wisata. Kalau dibawa ke hutan wisata, bagaimana menggambarkan susahnya orang berjalan di hutan gitu. Mas, sebenarnya jenengan tahu ceritanya Mas Alek itu yang Gunung Slamet 85 itu dari mana pertama kali? Saya dulu ya. Iya, kan Anda yang menemukan Iya. pertama kali. Sebenarnya dari istri. Oh. Istri kan suka lihat podcast dan sebagainya. Saya lupa tepatnya di akhir tahun 2021 atau 2022 awal gitu, saya lupa. Saya kemudian dikirimin salah satu link dari beberapa episode waktu itu ya di channelnya Mas Fajar kalau nggak salah, RCL. Nah, terus kemudian saya menonton, saya ingat banget dikirimin itu lagi di jalan yang saya sepintas aja sebenarnya gitu. Sepintas, terus kemudian di waktu senggang saya tonton lagi, kok menarik gitu. Nah, saya akhirnya mengikuti sampai ke episode selanjutnya, ketiga episode kalau nggak salah, sampai akhirnya ke channel lain, ke channelnya Budia yang Pak Alex Napaktilas itu. Nah, first impression saya sangat tertarik dengan kisah Pak Alex, di samping dari memang ini kisah nyata, tapi tadi saya sudah sampaikan storytelling Pak Alex membuat kami yang katakanlah orang-orang visual seperti itu bisa menggambarkan kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada pengantar-pengantar sebelum masuk ke inti cerita sehingga kita bisa punya gambaran imajinasi tentang kondisi saat itu gitu. Nah, setelah nonton itu sebenarnya kami biasa saja sih. Maksudnya biasa aja dalam artian tidak ada hasrat untuk mengangkat ini ke sebuah film katakanlah seperti itu. Karena kita kalau kembali ke belakang saat itu masih pandemi, kita belum tahu berapa lama dan sebagainya. Kemudian di tahun 2002 pertengahan kalau nggak salah kita menginisiasi untuk sebuah proyek yang kemudian muncul kisah Pak Alek yang sekali lagi kita sudah mau berhubungan waktu itu Bu ya. Iya. Kemudian karena juga masih pandemi yang belum jelas seperti apa, kita hold dulu. Nah baru kemudian dengan nuansa yang lebih normal di 2023 dengan semangat yang baru ini kita coba inisiasi ulang gitu Pak, untuk yang tadi Pak Alex bilang, memberikan edukasi terutama kepada nantinya penonton supaya pesan yang akan kita sampaikan tertangkap dengan jelas sehingga orang ketika mau mendaki gunung tuh setidaknya mau berpikir dua kali ya. Pun seandainya nanti memutuskan untuk mendaki gunung dalam kondisi yang sudah lebih siap, mitigasinya seperti apa, manajemen resikonya seperti apa gitu. Jadi tidak serta-merta aku pengen naik ke gunung, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sekali lagi saya tambahkan, jadi pertama kali kesini hari ini adalah untuk Kulon Wun, Pak Alek. Terima kasih atas responnya. Alhamdulillah, insya Allah nanti juga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Karena kita menuju ke sebuah rencana baik, maka segala sesuatunya harus dilakukan dengan cara yang baik dan tentu yang tadi saya bilang mengedepankan keadilan, karena bagaimanapun kan menyangkut banyak keluarga kira-kira itu. Nah nanti tadi kita sudah coba diskusikan. Pertama yang akan kita lakukan adalah pendaftaran hak cipta, kemudian ya hal-hal yang sifatnya legal termasuk pendaftaran di HAKI dan sebagainya nanti kita akan upayakan, termasuk kesepakatan lain yang mungkin kita tidak bisa ceritakan di teman-teman itu nanti akan kita diskusikan lanjut sebelum masuk ke tahap berikutnya untuk script development atau proses perumusan skrip berdasarkan kisah asli dari Pak Alex yang tadi saya sudah sampaikan. Pak Alex menjadi
supervisor utama, karena beliau yang mengalami, beliau yang paham betul ceritanya, yang akan mengarahkan atau memberi masukan tim penulis untuk mengembangkan ceritanya. Nah, tentu nanti dukungan teman-teman sangat bermanfaat, sangat kita perlukan supaya ini bisa berjalan sebagai mestinya dan memberikan dampak baik untuk semua orang. Kalau Pak Hendrik, Saya tambahin. Jadi pemilihan cerita ini juga nggak serta-merta habis Pak Mafin lihat film itu lalu kemudian kita putusin film ini aja yang kita garap. Jadi memang pertama kita punya willing untuk bikin film Pak, pastinya di awal. Lalu kemudian ada beberapa cerita yang disuguhkan ke kami, lalu kami coba kurasi, terus nggak tahu kenapa, bukan cuma karena ketertarikan, tapi kita punya feeling lebih untuk film ini. Kita punya alasan yang lebih. Ya tadi itu salah satunya mengedukasi, ya mungkin ya gitu ya, bisa lewat niat baik kita ini mengedukasi para pendaki baru atau yang mungkin memang benar-benar cuma sekedar ingin coba-coba untuk bisa lebih hati-hati. Jadi harapan kami ya film ini bukan cuma melulu bisa menghibur, tapi benar-benar bisa mengedukasi dan jadi perhatian khusus untuk ya semoga ya nggak ada korban-korban lagi gitu Pak di pendakian-pendakian. Saya rasa itu concern utamanya kita juga, selain tentunya film ini sekali lagi bisa jadi hiburan. Gitu. Jadi teman-teman subscribersnya atau penontonnya di Tomblok Channel harus tungguin film dan tonton ya dan sampaikan ke teman-teman yang lain. Sampai teman-teman yang lain. dari mulut ke mulut berarti ya. Dulunya tuh gini Mas, kan jenengan kan udah pernah DM saya ya IG ya kan, rencana peristiwanya Mas Alek itu, pengalamannya itu kan mau jadikan film. Cuman kan habis itu kan kayak nggak ada ininya lagi kan, kelanjutannya kan, kita jadi nggak sih gitu kan. Kok betul. Terus kemarin itu Mas Alek bilang yang dulu hubungi kamu tuh mau kesini, ini beneran mau jadiin film gitu, jadi seneng banget gitu loh, seneng banget betul. Kita terus berarti agenda habis ini skrip ya? Habis ini target kita dalam waktu 1 bulan maksimal, di akhir Februari kita ke legal dulu. Jadi mulai pendaftaran judul, yang sebenarnya masih belum ketemu judulnya apa, tapi segera mungkin kita akan temukan judulnya dulu, baru kemudian kita daftarkan. Berikut hak-hak yang sifatnya harus dicatatkan secara legal, baik dari haknya Pak Alek ataupun keluarga yang lain, yang mungkin nanti diwakili oleh Pak Alek gitu kan. Itu sih. Pertama itu dulu. Oke. Karena supaya nyaman, sama-sama nyaman semua ke depannya gitu sih. Oke. Ya. Oke, sedulur DTC semua. Jadi ini seneng banget. Nah, saya rasa juga sedulur semua juga seneng karena ceritanya Mas Alek ini mau dijadikan film gitu. Pokoknya wajib tonton. Nanti kita bikin lagi konten-konten perjalanan untuk sampai ke filmnya itu nanti tayang gitu. Pokoknya dukung terus film ini biar sukses gitu. Oke Mas, terima kasih ya Mas sudah mau datang ke gubuk kita yang kayak gini berantakan sekali. Terima kasih malah. Oke, gitu aja sedulur semua. Terima kasih sudah menyaksikan di Tomblok Channel. Ayo Mas, salam lestari. Salam lestari.